Ya teman-teman semua, pada sesi kelima ini kita akan melakukan penambahan fitur dari pekerjaan yang kemarin sudah kita kerjakan. Yaitu kemarin kita sudah berhasil menampilkan data kategori pada tabel ya teman-teman. Nah, dari tabel ini nanti kita akan membuat tombol ya teman-teman. Mungkin di sini nanti ada tombol tambah kategori, kemudian ini ada tombol edit dan hapus, nanti kita tambahkan fungsinya. Untuk langkah pertama mungkin yang akan kita lakukan itu kita tambahkan dulu tombol di admin, di view admin kategori. Nah, di indeks ini di sini kita tambahkan tombol mungkin button tambah kategori. Oke. Kemudian kita kasih kelas PTN primary. Oke, kita coba dulu. Nah, sudah berhasil. Kemudian coba kita tambahkan icon di sini ya teman-teman. Iconnya kita pakai tabler icon. Nah, ini kita cari add. Oke, ini ada add. Nah, kita kopas. Oke, kita tambahkan di sini. Oke. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi icon tadi ditambahkan di tombol tambah kategori. Kemudian kita mau buat tombol ini di samping ya teman-teman. Kalau mau di samping itu pakai flex. Nah, ini flex. Tadi saya sudah cari-cari, kita pakai flex yang ini. Jadi content between ya teman-teman. Nah, ini kita kopas. Ini kita hapus, tambahkan di sini. Ini kita ubah jadi 5 lah. Oke, kategori. Nah, oke. Di kanan teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan BR aja lah. Oke. BR. Sip. Ini sudah. Nah, ini di kategori ini di sebelah samping kita saya tambahkan ini teman-teman. Saya tambahkan icon kayak catatan gitu. Ini kan data ya, jadi kita tambahkan itu. Kalau itu namanya list. Nah, ini pakai yang ini. Kita kopas. Oke. Ini kita ubah jadi strong kah? Boleh. Ini kita ubah jadi strong. Oke. Nah, sama ya strong sama ini. Oke, nggak apa-apa. Kategori, tambah kategori. Nah, ini kan kategori daripada nulis 2 kali. Ini kan sebenarnya ada variabel title. Nah, ini itu isinya kategori teman-teman. Nah, di sini. Ini kan indeks, kemudian kita buat variabel title sama subtitle. Nah, itu isinya itu sudah kita deklarasikan di sini. Kemudian kita
ikut sertakan saat kita mau menampilkan view itu teman-teman. Oke, kita coba. Nah, tetap kategori. Nah, ini mungkin yang depan ini kita ubah jadi subtitle. Kalau subtitle itu kan ini data kategori. Oke, subtitle. Oke. Nah, data kategori. Nah, kemudian untuk tombol tambah kategori ini kita mau buat di sini nanti saat diklik muncul pop up gitu ya teman-teman. Pop up isinya form inputkan judul kategorinya atau nama kategorinya. Itu kita pakai Bootstrap 5, masuk ke modal. Nah, ini modal. Kita cari yang center, full screen. Nah, ini center. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, kita kopas dulu modelnya di sini. Oke. Kemudian properti tombolnya. Oke, di sini kita ubah jadi tambah. Oke, ID-nya kita ubah jadi tambah. Kita coba teman-teman. Oke, berhasil ya. Nah, berhasil. Kita ubah agar ada animasinya. Itu di sini fit. Kemudian kita ubah agar lebih lebar. Modal LG. Nah, sip. Oke. Kemudian di bawah sini kita tambahkan tombol satu lagi, simpan. Oke, ini kita ubah jadi batal. Ini primary, dan title-nya itu ini ya teman-teman. Kita kopas. Ini kita ubah H5. Kita tambahkan background. Oke, kita hapus ininya. Kemudian karena ini backgroundnya biru, teksnya itu defaultnya itu hitam teman-teman. Jadi gini. Nah, jadinya kan hitam, ini biru agak tua, jadi kan kurang bagus. Kita kasih teks. Nah, gini. Oke. Nah, jadinya tambah kategori. Kemudian ini tipenya kalau simpan itu submit. Oke. Kemudian kita tambahkan formnya di sini nggak apa-apa sih. Form oke. Actionnya root kategori store oke. Kemudian kita tambahkan metode post sama encrypt. Nah, ini encrypt multipart ini maksudnya kalau misal kita mau bikin form untuk menambahkan gambar juga gitu ya teman-teman. Jadi teks, gambar, nah itu nanti kita tambahkan multipart, itu wajib. Kalau kita cuman
Ini kan istilahnya kita cuma mau bikin judul ya teman. Judul kategori atau nama kategori itu sebenarnya nggak perlu, tapi karena nanti kita butuh form yang ada gambarnya biar kita tinggal kopas skripnya ini, jadi nggak buat lagi. Itu biasanya saya buat gini sih, nggak masalah. Oke, kemudian kita tambahkan formnya kita ambil dari template form. Nah ini formnya, form ini. Oke, kita close. Nah, save. MB ini dihapus, ini diubah jadi judul kategori itu title. Oke, kemudian ini dihapus, ini dihapus, ini judul, kemudian tipenya teks, ini judul, kita tambah name. Oke, name, judul. Oke, store. Nah, kemudian kita coba cek dulu tampilannya. Oke, judul kategori, ini formnya, simpan. Mungkin di atas itu kita tambahkan tambah ini .2. Nah gini, tambah kategori, judul kategori, nanti kita ketik, kita simpan. Sekarang kita buat fungsinya teman-teman. Di sini di kategori controller kita tambahkan di store. Nah di sini kita buat dulu request validation request validate, bentuknya array, karena nanti yang divalidasi itu sebenarnya nggak cuma satu, karena ini kategori itu kan yang diperlukan sementara baru satu, judul itu. Nah kita beri di sini judul. Nah, judul itu harus ada isinya, berarti dituliskan required. Oke, kemudian kita tambahkan, kita masukkan ke database. Caranya kita buat variabel data input. Oke, data input sama dengan kategori model create. Oke, datanya array, yang disimpan itu variabel judul, field judul dengan isinya request judul. Kemudian kita return, kita redirect ke root. Oke, rootnya kategori .index sip. Kemudian kita tambahkan session, flash session ya teman-teman, itu dengan flag success. Kemudian ini bentuknya array juga. Isinya data berhasil disimpan. Oke,
Oke. Data berhasil diperbarui. Kenapa kok diperbarui? Karena ini nanti dipakai di delete juga teman-teman. Jadi kalau delete, update, tambah itu kan sebenarnya kan diperbarui ya. Jadi datanya itu. Kalau misalnya nanti kita ketik disimpan di sini, nanti harus ngubah di sini, malas. Jadi kita samakan aja diperbarui gitu. Nah, ini sudah dibuat fungsinya, kita coba untuk menambahkan ya teman-teman. Kita refresh, sudah kita tambahkan misal tips lari pagi ini. Oh, error. Kategori store root kategori store. Oh, belum ada ininya, jadi harus ditambah rscf srcf apa ya, harus ditambahkan cr cs rf, harus ditambahkan kayak gini ya teman-teman, csrf. Kita coba lagi, tips lari pagi. Nah, berhasil, tips lari pagi masuk. Oke. Nah, sekarang lanjut kita buat yang edit dan delete ya teman-teman. Yang edit itu kita buat metodenya sama, jadi diklik nanti muncul pop up. Nah, kita tambahkan di sini, kita ubah jadi edit. Oke, kita tambahkan ID. Nah, ini kenapa kok ditambahkan ID? Soalnya ini kan datanya kan ada 4 ya teman-teman. Nah, ini setiap data itu ada ID-nya masing-masing. Jadi kalau ditambahkan ID, jadi saat diklik di edit itu dia kan bawa ID juga, jadi langsung muncul sesuai dengan yang kita mau edit gitu teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini ID. Lanjut kita tambahkan di sini edit, ini title diubah jadi dt judul, jadi biar saat muncul pop up itu muncul judul yang mau diedit ya, ininya ya teman-teman. Kemudian ini diubah jadi update, kita tambahkan ID di sini, dt ID. Oke, metode post biarkan. Nah, di sini kita tambahkan metode put. Oke, put. Nah, gini. Oke, sudah. Kemudian ini judul kategori benar. Kemudian ini kita tambahkan value. Oh, ini dipindah ke depan aja teman-teman, karena nanti sering berubah-ubah sih ini di depan. Value-nya dt judul. Oke, simpan. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan properti untuk tombolnya, edit. Nah, di sini kita ubah ini ya teman-teman. Oke, edit ini teks kita ubah jadi icon. Nah, kita coba cari
edit. Nah, ini pensil. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman. Kemudian yang delete juga diubah. Delete itu ini ya, tempat sampah biasanya. Nah, ini. Oke. Ini hapus, dibuat sekalian. Hapus. Udah, biar gini dulu, kita tes yang update, yang edit. Nah, ini misal yang sini kita ubah, udah muncul ya teman-teman. Jadi edit tips lari pagi. Nah, ini judul kategorinya mau diubah jadi apa, simpan sama batal. Oke. Kemudian di controllernya kita buat fungsinya di bagian update. Nah, di sini pertama itu kita harus buat ini dulu. Jadi kita tambahkan request validation dulu, kemudian kita buat variabel data edit. Oke, ini didapat atau kita panggil dulu datanya, jadi yang sesuai sama ID ini ya teman-teman. Caranya kategori model, kita cari find or fill. Oke, pakai parameter ID. Oke, kalau berhasil kita buat variabel lagi data update judul, isinya itu request judul. Oke, kemudian kita redirect, save. Oke, oh ini belum di update-nya itu di sini, data edit update data update. Oke. Nah, kita coba yang ini, misal tips lari pagi kita ubah jadi tips lari siang. Oke, simpan. Nah, berhasil ya teman-teman. Sip, sudah berhasil. Kemudian kita buat yang hapus. Hapus itu sama ya. Jadi nanti muncul pop-up dulu, kemudian baru fungsinya. Kita buat pop-upnya, hapus judulnya itu, kasih tanda tanya. Ini destroy ID. Oke, kita ubah jadi delete. Oke, ini dihapus. Kita kasih kata-kata yakin ingin menghapus data strong. Ini judul. Oke, kemudian kita tambahkan, tekan hapus untuk menghapus data tersebut. Oke, ini hapus
batal, ini danger, ini info. Oke. Destroy, delete. Oke. Kemudian di controller kita temukan dulu datanya, kita ubah ya jadi delete. Oke, kita temukan datanya. Kalau ketemu data delete, kita delete. Oke, kemudian kita lempar ke sini. Oke. Nah, kita coba hapus. Oh, belum bisa. Kenapa ya? Ini edit, oh hapus. Oke. Oke, hapus tips lari siang. Yakin ingin menghapus data tips lari siang. Tekan hapus untuk menghapus data tersebut. Hapus. Oke, kehapus ya teman-teman. Nah, di sini tuh harusnya di bagian atas ini ada alert ya teman-teman, atau apa namanya istilahnya, notifikasi kalau misal ini berhasil dihapus atau ini gagal ditambahkan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah kita buat kemarin waktu ada error di register ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini tuh untuk ngehandle kasus yang tadi itu. Ini kita kopas di mana ya? Kan title di sini lah mungkin, atau di sini. Oke, di sini. Oke, kita coba tambah tapi kosong. Nah, ini error. Dikasih tahu judul itu required, jadi harus diisi. Kemudian kalau misal kita edit olahraga olahraga pagi. Oke, data berhasil diperbarui. Kemudian kalau misal kita hapus, oke, data berhasil diperbarui. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sip. Kemudian ini sudah selesai semua. Kita coba tampilkan ya teman-teman. Jadi ini kita sudah berhasil membuat CRUD dari kategori. Kemudian kita tampilkan di sini. Mungkin nanti yang lain ini dihapus, tinggal yang blok ini kita ubah jadi informasi kesehatan. Saat diarahkan ke sini nanti ada list kategorinya teman-teman, gitu ya. Nah, untuk melakukan itu kita masuk ke landing. Nah, di sini sekalian kita ini aja teman-teman, kita agak rapikan dulu. Jadi mulai dari title itu kita kasih sistem antrian online. Oke, gini. Kemudian ini kita ubah Jalan Merbabu nomor 12. Kemudian untuk nomor handphonenya +628123. Nah, nanti biar diubah beliau ya teman. Jadi diubah sama klien. Kita kasih istilahnya contohnya lah teman. Tapi contoh dalam bentuk bahasa Indonesia sekalian. Ini itcash@gmail. Oke.
Kemudian startup ini startup ini ya teman-teman, ini ya, kita ubah, coba jadi ID cash. Nah oke, ID cash bener ya teman-teman. Nah ini yang tadi yang di atas, jalan, nomor HP, email. Nah ini logo ini bisa kita ubah, logonya itu pakai apa namanya, font Asem ya teman-teman, font Awesome lah. Nah ini, nah tadi itu saya sudah cari-cari, kita masuk ke websitenya, diubah jadi versi 5, kemudian kita cari ini. Nah muncul gambar stetoskop. Nah ini kayaknya cocok lah. Nah ID kesehatan, logonya stetoskop. Kemudian kita ubah menu-menunya. Nah di sini kita hapus. Oke, kontak hapus. Oke, kemudian ini diubah jadi informasi kesehatan. Oke, kemudian kita cek dulu. Informasi kesehatan ancas. Oke, ini search ini bagus, nggak usah dihilangin, nanti kita pakai ini teman-teman. Nah ini udah. Kemudian untuk kategorinya nah di sini tuh kita bisa apa namanya, manggil data, kemudian kita simpan ya teman-teman di sini. Jadi kita simpan, istilahnya view share lah, view share. Jadi bisa dibagikan ke semua view gitu. Caranya itu di sini kita ubah jadi kategori model get. Nah ini kita ambil semua, kita kasih order by judul. Oke, judul ASC. Oke, ini kategori. Oke, ini kategori. Oke, kemudian untuk view-nya itu masih merah, kita tambahkan ini. Nah ini tuh data-datanya itu saya simpan di array. Nah di array data ini, jadi kategori kita panggil semua, kita tampung di sini, kita buat variabel kategori. Nanti kalau misal butuh apa lagi bisa gitu. Kemudian dari semua itu kita tampilkan ke view-view yang lain, itu kita share dengan flag namanya service ini teman-teman. Nah cara pakainya kayak contohnya ini, kita buat for is service kategori as. Kemudian kita tutup. Untuk linknya kita kasih hashtag dulu, kemudian nama ini kategori judul. Oke, nah ini ya teman-teman, jadi ada makanan sehat, olahraga pagi, sip, berhasil berarti.
Nah ini di kategori, nah makanan sehat kategori sudah bener ya teman-teman. Nah ini sudah agak dibenerin ya teman-teman atasnya. Nah ini sekarang kita rapikan yang bagian admin. Nah ini kan titlenya masih modernis free ini ya, kemudian bawahnya juga masih kayak gini. Kita rapikan kayak yang di halaman awal tadi. Di sini kita masuk ke view. Oke, di view. Nah, di main ini ya, teman. Title itu di sini kita kasih title dulu. Title kita buat uppercase. Oke. Atau gimana ya kalau PHP itu? PHP uppercase. STR to upper. Oke. STR to upper. Kita kasih title. Kemudian kita tambahkan sistem antrian online. Oke. Kita cek dulu. Nah, sip, kategori sistem antrian online. Dan kita hapus ini ya, teman-teman. Notifikasi, terus ini download free sama ininya diubah. Itu di nah ini notifikasi, sip. Kemudian download free ini kita ubah jadi nama. Strong lah. Strong. Oke. Oke, kemudian ini dihapus. Profil saya. Nah, ini dikembangkan oleh, kita kasih hashtag. Oke. Didistribusikan oleh sip, dikembangkan oleh ini, didistribusikan oleh ini Anca. Oke, sip. Kita kasih role-nya, teman-teman. Oke, role. Oke, Anca admin, sip.
Error title dashboard. Oh, ini belum ada titlenya. Di sini. Oke, kemudian ditambah kompat. Oke, dashboard. Compact, all datanya. Oke, dashboard, ini dashboard. Antrian, kategori. Dashboard kategori. Oke, sip. Nah, coba login jadi Sonic. Oke, ada informasi kesehatan, pencarian, nama, antrian online, logout, sip. Nah, akhirnya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya teman-teman. Jadi nanti website kita seperti apa. Mungkin untuk sesi kelima kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.